Di dalam kitab Ester ada satu kisah yang menarik ketika Ratu Ester hendak menghadap kepada Raja Ahasveros. Dia berkata kepada pamannya Mordekai, "Kalau raja sampai tidak berkenan pada kehadiranku, aku bisa dihukum mati." Padahal Ester ini adalah ratu. Dan dia berkata hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emaslah yang akan diterima oleh raja. Karena itu berarti raja berkenan kepada orang itu. Teman-teman, kalau mau menghadap raja di dunia saja harus demikian. Betapa lebih-lebihnya lagi kalau mau menghadap Tuhan. Teman-teman, banyak orang Kristen menganggap enteng pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dan persekutuan dengan Tuhan. Karena kita merasa Tuhan seperti sahabat kita, seperti teman kita, seperti bapak kita. Itu semua benar. Tapi ada satu hal yang kita lupakan, bahwa Allah kita itu Allah yang kudus. Allah yang berbeda dengan kita, Allah yang mulia, Allah yang jauh melebihi yang bisa kita pikirkan. Kitab Imamat mengingatkan kembali posisi manusia sebagai umat Allah dan Tuhan sebagai Tuhan. Teman-teman, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka melihat bagaimana Allah itu begitu luar biasa. Bagaimana Allah membebaskan mereka dengan tangannya yang kuat, dengan 10 tulah yang mengerikan. Dia membelah laut, lalu mengubur pasukan Firaun di dalamnya. Ini semua hal-hal yang besar dan orang Israel takut melihat Allah melakukan itu semua. Kemudian ketika mereka di Gunung Sinai, lagi-lagi mereka melihat Allah. Ketika Allah menampakkan diri di puncak Gunung Sinai dengan awan yang gelap, petir yang menyambar-nyambar dan api di puncak gunung itu. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka dipenuhi kekaguman akan Allah yang Maha Kudus. Tapi kemudian Allah yang Maha Kudus itu ingin berdiam di tengah-tengah umatnya. Sehingga dia minta kepada umatnya membuat bagi dia sebuah kemah. Allah yang besar tinggal di dalam sebuah kemah di tengah-tengah umatnya. Kemah itu bisa juga disebut seperti istananya Allah di tengah perkemahan orang Israel. Dan di dalam kemah itu hadirat Allah begitu luar biasa. Karena Allah itu Maha Kudus, dia tidak bisa dihampiri, dia tidak bisa didekati. Lalu bagaimana umat Israel bisa hidup bersama-sama dengan Allah yang begitu kudus? Inilah yang dikisahkan dalam kitab Imamat. Dengan Allah di tengah-tengah mereka, maka orang Israel dibedakan dari segala bangsa di muka bumi ini. Nama Ibrani dari kitab Imamat adalah Vayikra, yang artinya dan ia memanggil. Kalimat pertama dari kitab ini dalam bahasa Indonesia adalah lalu Allah memanggil Musa. Lalu dia memanggil, ia memanggil keluar. Teman-teman, kalimat ini menarik. Ini berarti orang Israel dipisahkan dari semua bangsa-bangsa lain di muka bumi. Berkali-kali Allah berkata kepada bangsa Israel, jangan hidup seperti bangsa-bangsa lain. Jangan berbuat seperti bangsa-bangsa lain. Tapi ini bukan hanya untuk bangsa Israel ternyata. Karena kata dipanggil keluar ini di dalam bahasa Ibrani adalah eklesia. Kata yang dipakai untuk gereja. Ini berarti semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil keluar dari dunia untuk menguduskan diri mereka, memisahkan diri mereka, membaktikan diri mereka kepada Allah yang benar. Dan sebagai bangsa yang Allahnya Maha Kudus berbeda dengan Allah-Allah lain, maka Israel punya standar hidup yang lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Dan cara mereka menghadap Allah juga diatur secara khusus. Mereka harus menghadap Allah lewat perantara yang namanya imam. Posisi imam ini sangat penting dalam kehidupan orang Israel. Dan mereka juga harus tahu apakah mereka dalam keadaan yang layak untuk menghadap Allah atau dalam keadaan yang tidak layak menghadap Allah. Ini membawa kita kepada 4 posisi orang Israel di hadapan Allah. Ini bukan strata sosial, tapi ini adalah keadaan mereka yang berkaitan dengan bagaimana mereka akan berjumpa dengan Allah. Yang pertama adalah imam besar. Dia adalah orang Israel yang paling kudus di hadapan Allah. Yang kedua adalah para imam yang melayani Allah di dalam kemah sucinya. Yang ketiga adalah orang Israel yang berada dalam keadaan tahir.
Dan yang keempat, orang Israel yang berada dalam keadaan tidak tahir, yang artinya ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk datang mendekat kepada Allah, dan mereka tidak boleh mendekat ke kemah suci, mereka tidak boleh menghadap Allah di kemah suci, sampai mereka dibersihkan dari ketidaktahiran mereka itu. Teman-teman, ini merupakan satu kitab yang luar biasa. Bagi banyak orang mungkin membosankan. Tapi bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh menyadari posisi mereka di hadapan Allah, sebagai orang-orang yang telah dipisahkan dari dunia ini, maka kitab ini sangat bermanfaat. Ketika mempelajari kitab Imamat ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menggenapi apa yang ada dalam kitab ini. Bagaimana Allah mau supaya kita sebagai orang percaya, bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, punya standar hidup yang lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dalam kitab ini kita melihat bagaimana Allah menganggap begitu serius ibadah dan perayaan-perayaan yang menyenangkan hatinya, yang sesuai dengan kehendaknya. Dan kitab Imamat ini ditutup dengan berkat dan kutuk yang mengingatkan orang Israel, jika mereka melakukan bagian mereka di dalam perjanjian mereka dengan Allah yang mereka ikat di Gunung Sinai, maka Allah akan memberkati mereka berlimpah-limpah, lebih dari segala bangsa. Tapi apabila mereka meninggalkan perjanjian itu, apabila mereka tidak setia pada perjanjian dengan Allah, maka Allah akan menjatuhkan kutuk dan hukuman atas mereka, sampai mereka bertobat. Tapi satu hal yang tidak akan Allah lakukan terhadap mereka, Dia tidak akan membatalkan perjanjiannya dengan Israel. Saya percaya semakin kita sungguh-sungguh, semakin kita akan belajar banyak. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.